Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Saya berdoa kita semua tetap ada dalam anugerah, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca renungan kita. Masih kita belajar dari kehidupan Simson. Judul renungan kita malam hari ini adalah Ditinggalkan oleh Tuhan. Ayat nats kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang keempat sampai 22. Akan tetapi kita akan baca di ayat yang ke-20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Amin. The Profumo Affair adalah skandal politik yang menggegerkan dunia pada tahun 1963. Sebutan itu sesuai dengan nama pelaku skandal, yaitu John Profumo, sekretaris negara untuk urusan perang di Inggris. Profumo berselingkuh dengan seorang mata-mata Rusia yang bernama Christine Keeler, yang menyamar menjadi gadis panggung. Kasus memalukan ini kontan menjatuhkan reputasi John Profumo yang tidak tahu kalau wanita yang dikencaninya itu adalah mata-mata. Walaupun di hadapan House of Commons, Profumo membantah bahwa ia memiliki hubungan dengan wanita cantik itu, namun skandal ini telah membuat reputasi Profumo hancur dan memaksanya untuk mengundurkan diri. Seperti halnya Profumo, reputasi Simson juga hancur karena seorang wanita, mata-mata juga dari orang Filistin. Peristiwa ini dimulai ketika ia membangun hubungan cinta dengan wanita Filistin yang bernama Delila. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang Filistin untuk menjerat Simson. Raja-raja kota orang Filistin menawarkan sejumlah besar uang kepada Delila agar ia mau membujuk Simson untuk memberitahukan letak kekuatannya yang luar biasa itu. Dengan demikian, orang-orang Filistin tersebut akan bisa dengan mudah membunuh Simson. Sampai 3 kali Delila menggoda Simson agar memberitahukan rahasia kekuatannya yang luar biasa. Namun 3 kali juga Simson dapat mematahkan godaan Delila dengan selalu membohonginya. Namun Simson tidak pernah lari dari rayuan Delila, tidak seperti Yusuf yang lari dari rayuan istri Potifar. Akibatnya Simson pun takluk pada wanita Filistin tersebut. Ketika sekali lagi Delila membujuknya untuk memberitahukan letak kekuatannya sebagai bukti cinta Simson kepada Delila, Simson pun menyerah. Ia akhirnya memberitahukan bahwa ia adalah seorang nazir Tuhan dan bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Jika rambutnya tersebut dicukur, maka hilanglah kekuatannya. Akhirnya Delila pun menyuruh orang mencukur rambut Simson ketika ia tidur di pangkuannya. Setelah rambutnya dicukur, maka orang Filistin pun siap untuk menangkap Simson. Firman Tuhan berkata, "Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, 'Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas.' Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia." Simson masih percaya diri bahwa Tuhan tetap menyertainya, sekalipun ia telah berulang kali tidak menaati Tuhan, dan bahkan dia membuka rahasia kenazirannya kepada perempuan kafir. Namun, kali ini Tuhan tidak lagi berkenan akan perbuatan Simson yang terus-menerus menuruti hawa nafsunya terhadap wanita.
Tuhan akhirnya meninggalkan Simson. Orang Filistin menangkap Simson, mencungkil kedua matanya, dan menempatkannya di penjara dengan pekerjaan menggiling. Tentu ini adalah sebuah perlakuan yang sangat hina bagi seorang hamba Tuhan. Dari peristiwa ini, mari kita belajar. Janganlah kita berkeras hati dengan selalu berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan dan membiarkan diri kita bermain-main dengan dosa, maka sesungguhnya hukuman sudah siap untuk menanti kita. Mungkin hukuman itu tidak akan terjadi seketika, tetapi ketahuilah bahwa hukuman itu pasti akan terjadi. Orang yang berkeras hati hidup dalam dosa, cepat atau lambat dia akan menerima akibatnya. Hidup kita adalah hidup untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kekerasan hati kita menyeret kita untuk meninggalkan Tuhan dan tinggal dalam dosa. Tapi biar hidup kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya Tuhan. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menyimpang dari jalan-Mu, lembutkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami tidak berkeras hati untuk tinggal di dalam dosa itu, tetapi kami boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pakailah hidup kami ini sebagai alat-Mu Tuhan, bukan untuk menyakiti hati Tuhan, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.